Pertama, siapkan wadah dan ini ada tepung terigu sebanyak 36 sendok makan atau 360 gram. Tepung pro tinggi ya teman-teman, karena untuk roti. Terus ada ragi setengah sendok makan, ada garam 1 sendok teh. Kemudian aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian siapkan susu cair yang hangat ya sebanyak 300 ml. Ini susu cairnya hangat, kita tuangkan secara bertahap dan ini lupa gula pasir ya teman-teman 1 sendok makan aja gula pasirnya jangan banyak-banyak. Ini nuangin susunya secara bertahap aja ya teman-teman. Jadi sambil diaduk-aduk sambil dituangkan seperti itu ya. Nah, sekarang terakhir tambahkan minyak sayur 40 ml ya, minyak goreng, minyak sayur nggak apa-apa. Kalau mau pakai butter juga lebih bagus ya, teman-teman. Nah, sekarang akan aku uleni di sini, diaduk-aduk dulu dengan tangan baru diuleni ya. Cara nguleninnya karena ini tanpa mixer jadi seperti ini ya tuh kayak nyuci baju gitu kadang aku banting kadang seperti ini pokoknya mah sesuai masing-masing aja ya teman-teman hingga pokoknya mah hingga lembut wehnya teman-teman tuh udah lembut kali seperti ini nanti kan lama-lama jadi kalis ya teman-teman kalau kita menguleninya ya nanti akan kalis dan kalau sudah kalis kita akan balikin lagi ke baskomnya terus aku oles-oles dengan minyak sayur atau minyak goreng. Supaya tidak melengket ya teman-teman, tidak lengket gitu ya. Nah seperti ini ya teman-teman, kalau mau pakai mixer itu lebih bagus ya teman-teman. Sekarang akan aku tutup ya karena di sini adonan harus diistirahatkan. Ini adonan aku istirahatkan atau aku diamkan selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang dan bagus sekali ya karena raginya bagus. Nah, sekarang kita letakkan di meja kerja seperti ini. Lalu di sini akan aku bagi adonannya ya teman-teman, bagi dua dulu. Yang satu untuk croissant mini, yang satu untuk patair ya. Nah, untuk yang patairnya aku bagi-bagi lagi seperti ini tuh. Ini nggak tahu takarannya berapa beratnya itu ya, yang penting mah dibagi-bagi we-nya teman-teman. Ini untuk yang mini croissant aku lebarkan dulu seperti ini, tuh ya dilebarkan. Lalu setelah dilebarkan aku potong-potong seperti ini ya, kayak segitiga gitu ya teman-teman. Tuh dipotong-potong. Maaf ini kameranya teh tadi teh keblur ya, nggak tahu gimana kurang jelas ya teman-teman. Nah, ini untuk isian aku pakai keju pita sama bagdones atau, paterseli kalau di Indonesia mah ya, teman-teman. Atau bisa disesuaikan ya untuk isian mah teman-teman, misalkan pengen keju cheddar atau mungkin coklat batangan, meses, yang manis ya, ataupun mau yang gurih-gurih juga boleh ya teman-teman, ini mah gurih ya, asin. Kalau misalkan pengen coklat boleh ya teman-teman, dan ini enggak aku isi semua ya teman-teman. Sebagiannya nanti mau tak isi, stroberi ya, selai stroberi, itu kesukaan anak-anak. Oh ya, cara menggulungnya teman-teman simak videonya ya, tinggal menggerulung-gerulung saja seperti ini ya. Pokoknya mah gampang ya teman-teman dan ini, ekonomis banget, tanpa mixer, tanpa telur, tanpa butter ya. Pokoknya mah mudah, murah, meriah, terjangkau ya. Nah ini yang nggak pakai isian tinggal menggerulung-gerulung aja ya seperti ini teman-teman gampang pokoknya mah. Nah ini kalau sudah selesai kita siapkan loyang dan olesi loyangnya dengan minyak lalu tata seperti ini tuh. Nah ini jangan lupa ditutup dulu ya karena nanti biar rotinya empuk dan harus didiamkan dulu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke si patair. Nah caranya dilebarkan dulu bulat tipis. Kemudian kita akan isi lalu dibentuk. Cara bentuknya teman-teman simak ya di videonya. Ini untuk isian bebas ya teman-teman. Kalau aku ini pakai isian ada za'atar, ada juga keju mozzarella sama daging. Ini dagingnya daging sambusa, isian sambusa sisa kemarin ya teman-teman masih ada di freezer. Jadi aku ya udah aku bilang ini hari ini nggak bikin sambusa, hari ini aku bikin patair aja. Ya isiannya itu ya kita bikin ini patair ya. Nah ini patair isian ini aku tambahkan barusan keju mozzarella ya. Jadi disamain gitu dicampurkan dengan keju mozzarella. Jadi lebih gurih nanti ya teman-teman rasanya itu. Dan ini ada za'atar juga ya di sini teman-teman. Pokoknya mah sesuai selera we nya teman-teman untuk isian mah ya. Tidak harus za'atar mungkin di Indonesia nggak ada ya za'atar. Ya pokoknya mah disesuaikan aja sesuai yang ada di rumah ya teman-teman, misalkan ada sayuran, kentang, abon, keju, coklat,
apa aja pokoknya mah bisa ya. Nah ini kalau diarah bisa juga sabanah ya atau bayam, bisa banget, daging pokoknya mah, endul semua. Nah ini cara buatnya pokoknya mah teman-teman simak tutorialnya ya seperti ini. Pokoknya mah gampang banget ya teman-teman. Kalau sudah selesai mah tata di loyang seperti ini. Oh ya ini loyangnya tadi sudah aku olesi dengan minyak sebelumnya ya, lalu tata seperti ini. Kemudian akan saya diamkan selama kurang lebih 40 menitan ya teman-teman. Setelah 40 menit, ya ini maaf, ini rotinya udah mengembang ya. Nah ini akan meringkuk lagi jadi wayahna dicubit-cubit lagi gitu ya, supaya tidak meringkuk lagi. Nah setelah ini dioles-oles dulu dengan susu cair ya teman-teman. Nah susu cair tipis-tipis aja jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak nanti keras rotinya. Setelah ini akan saya panggang dengan suhu 180 rak bawah, api bawah dulu, nanti api atas selama 3 menitan. Nah, untuk yang si mini croissant juga sama, dioles-oles dulu dengan susu cair nanti panggang. Nah, ini si patair sudah matang ya duluan. Lalu selagi panas saya oles-oles dengan butter ya teman-teman supaya kinclong dan lembab si patairnya. Nah, untuk si mini croissant juga sama ya dipanggangnya, yang bawah dulu nanti yang atas. Kalau sudah matang saya kasih butter juga sama ya biar kinclong ya. Nah, inilah dia hasilnya ya, teman-teman. Ini lembut banget, pokoknya mah wajib dicoba ya. Ini cocok buat takjil, buat ide jualan, buat sarapan pagi, buat makan malam kalau di Arab ya. Enak pokoknya mah ataupun buat teman ngeteh di sore-sore gitu, teman-teman. Oh ya, untuk si patairnya ini misalkan kegedean bisa dikurangin ya jadi kecil ya. Kalau aku ini besar-besar ya untuk patairnya. Nah, ini untuk patairnya agak besar. Jadi kalau mau dikecilin tinggal kita atur aja ya, bisa dikurangin adonannya itu kecilin gitu ya, kalau mau mini banget gitu ya, sesuai selera pokoknya mah. Untuk croissant seperti yang teman-teman lihat di video, sangat lembut seperti kapas, empuk pokoknya mah ya. Adonannya juga cukup ekonomis, tanpa telur, tanpa butter, tanpa mixer. Pokoknya mah buruan cobain ya, karena ini ekonomis banget. Oh ya, untuk isian teh pokoknya mah sesuai seleranya. Jadi misalkan nggak ada iya non teh jaater gitunya teman-teman ya nggak apa-apa karena ini mah kesukaan kesukaan suami jadi aku pakai tadi teh dua ya. Nah, kalau teman-teman di Indonesia nggak ada, bisa diganti dengan abon atau yang lainnya. Oke, segitu aja merenya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicobain pata airnya ya. Bagi yang mau ikut gabung silakan disubrek dulu ya dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Terima kasih. Nah, pertama kita akan siapkan baskom atau wadahnya, lalu ada susu cair sebanyak 250 ml yang hangat ya. Kemudian ada telur 1 butir saja, ada yogurt atau zabadi 1 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan. Kemudian ada ragi 3 sendok teh, jangan khawatir ini udah pas ya, tidak kebanyakan. Terus ada minyak sayur 30 ml, bisa diganti dengan butter atau margarin. Terus ada garam 1 sendok teh. Dan di sini akan saya bagikan tipsnya supaya pata airnya gurih yaitu tambahkan 2 sendok penuh keju cheddar ya teman-teman. Ini keju cheddar ini gurih banget, benar-benar gurih dan enak pokoknya jadi enak si pata airnya. Lalu tips satu lagi ini ada tambahan paterseli atau apa namanya bagdones kalau di Arab mah ya. Ini mirip daun seledri kalau di Indonesia mah tapi namanya katanya paterseli gitu ya teman-teman. Ya ambil secukupnya aja ya ke dalam adonan. Terus ada terigu 450 gram atau 3 gelas. Aku pakai protein yang tinggi dan memakai tepung kuwait ya teman-teman. Terus diaduk-aduk seperti ini hingga adonannya tercampur ya. Dan adonannya agak lunak ya, sengaja aku pakai adonan lunak karena biar nanti setelah matang, setelah dingin juga ini tetap empuk. Dan aku juga tambahkan yogurt ya. Terus aduk-aduk aja seperti ini ya, karena adonan lunak lembek jadi wayahna kasih taburan tepung ya supaya tidak menempel di tangan kita.
Nah, kayak gini ya, kan nempel ya, pada nara rempel gitunya. Terus Pak taburi aja sedikit tipis-tipis sekeprul-keprul gitu ya, sambil diuleni. Nah, aku uleni di sini selama 10 menit ya, teman-teman. Jadi lumayan gitu, agak cerangkel gitunya, teman-teman. Tapi kalau mau pakai mixer itu lebih bagus. Setelah 10 menit adonan sudah halus ya, udah kalis seperti ini. Tuh lembek tuh adonannya, lembek, lunak ya. Lalu akan aku balikan lagi ke wadahnya, ke baskomnya. Kemudian kasih olesan seperti ini dengan minyak, tadi ya minyak sayur. Kemudian ditutup dengan plastik urap seperti ini supaya tidak kering rotinya. Kemudian adonan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang dan sangat lunak, lemas sekali tuh. Dan ini sudah bagus adonannya ya, raginya bagus sekali. Terus kasih tepung sedikit aja sekeprul supaya tidak lengket di tangan buat ngebagi-bagiinnya. Kemudian akan aku bagi-bagi di sini adonannya menjadi beberapa bagian saja ya teman-teman. Jadi aku nggak menghitung ini jadi berapa. Cuman aku bagi-bagi aja seperti ini tuh, pokoknya mah sesuai selera ya teman-teman. Untuk berat takarannya itu ya yani mau 20 gram, 30 gram, pokoknya mah sesuai selera itu ya teman-teman. Pokoknya mah dibagi-bagi aja seperti ini ya. Kalau aku ini nggak pakai timbangan ya, Saka inget aja tuh dibagi-bagi. Lalu rounding ya supaya barulet gitunya teman-teman, mulus ya. Lalu tutup dan diamkan selama 10 menitan. Setelah 10 menitan kita ambil satu persatu adonan lalu pipihkan memanjang bentuk oval seperti ini. Karena di sini ada macam-macam ya, karena di sini namanya patair masyakel atau aneka macam roti. Lalu ini yang bentuk pertama seperti ini dikerat-kerat. Kalau nggak ada cetakan seperti ini bisa pakai pisau. Untuk isian bebas kalau saya memakai keju pita ya atau ricotta, nggak apa-apa, yang penting kejunya agak-agak padat gitu, jangan keju oles. Kalau pakai keju oles nanti bocor ya, pas dipanggang. Kalau ini aku pakai keju pita ya, ada yang keju cheddar, pokoknya mah untuk isian ya, bebas teman-teman mau keju apa aja ya. Yang penting kejunya creamy, padat gitu ya teman-teman, jangan keju oles. Atau mau pakai coklat, pakai daging suwir, abon, mau yang gurih-gurih, yang manis-manis juga boleh ya. Nah, kalau sudah kita gulung-gulung mah, kita tata di loyang yang sudah diolesi dengan minyak ya sebelumnya. Nah, ini akan aku buat dengan apa namanya cheddar ya dan keju slice. Jadi enggak semuanya keju pita ya. Ada keju slice juga dan cheddar ya. Nah, udah ya tata di loyang yang sudah diolesi dengan minyak sebelumnya. Ini ada bentuk yang nomor 2 yaitu bentuk apa kayak croissant gitu ya, teman-teman tuh dipanjangkan kayak gini. Jadi untuk model-model mah sesuai kemampuan masing-masing aja ya, teman-teman. Ya kalau aku mah ya seperti ini mampunya ya semampu aku aja yang penting ada jadi patair ya, teman-teman. Untuk isian ini aku pakai za'atar ya. Kalau di Arab ini za'atar ya enak banget, tapi kalau di Indonesia nggak ada mah ya bisa diganti dengan apa aja, abon, daging suwir, apa aja ya teman-teman, mungkin di Indonesia nggak ada. Kalau di Arab mah ini banyak sekali karena ya emang makanan Arab ya. Lalu ya digulung-gulung ya teman-teman. Untuk tutorialnya silahkan disimak aja ya teman-teman videonya sambil aku ngoceh-ngoceh ya. Tuh kalau sudah selesai mah ditutup ya karena nanti kering. Ini ada model yang lainnya, ada cuma diemple-emple aja gampang kayak comro gini tuh. Diemple-emple begini tuh teman-teman. Lalu diletakkan di atas loyang, kayak membuat pizza gitu teman-teman. Letakkan di atas loyang seperti ini. Ini tuh aku jadi sudah kangen sama comro kalau ngomongin comro teh teman-teman, karena sudah bertahun-tahun nggak makan comro. Oke, ini yang terakhir ya, model yang terakhir ini mah gampang-gampang modelnya tuh ya teman-teman. Ini mah anak SD juga pasti bisa ya teman-teman. Tuh tinggal dibentuk begini aja, ditutup, ditekan-tekan, diemple-emple udah ya, seperti ini. Gampang pokoknya mah ya, modelnya ini enggak terlalu ribet-ribet. Lalu tata di loyang kayak tadi, jangan lupa loyangnya diolesi minyak dulu ya biar tidak melengket. Kemudian tutup. Nah, sudah selesai semuanya. Sekarang kita akan diamkan di sini adonannya selama si rotinya selama 40 atau 1 jam ya, supaya nanti hasilnya lembut, empuk dan lentur. Jangan langsung di-open, jangan ya. Diamkan dulu ya biar empuk nanti hasilnya. Oke, setelah 40 menit atau 1 jam, kita ini kan melendung lagi, emple-emple lagi ya atau tekan-tekan lagi, lalu ditusuk-tusuk dengan jari kita tuh seperti ini supaya tidak melendung nanti pas di-open. Kayak gini tuh, ditekan-tekan aja dengan jari-jari kita ya.
Lalu aku kasih susu cair ya, dikasih susu, diolesi dengan susu cair seperti ini. Kemudian ini ada bagdones yang sisa tadi atau paterseli ya. Ini mirip-mirip daun seledri kalau di Indo mah ya. Ini wangi banget teman-teman. Lalu kasih keju mozzarella sedikit, secukupnya aja tuh gini ya. Terus ada paprika merah, hijau, dan kuning ya. Ini kayak mau bikin pizza tapi bukan pizza ya teman-teman, karena nggak ada sausnya. Terus di sini akan aku tambahkan juga zaitun secukupnya. Dan biar tambah lebih gurih lagi aku tambahkan keju lagi yaitu keju cheddar ya. Tadi kan mozzarella ya, sekarang aku tambahkan keju cheddar. Ya secukupnya aja tuh, seceprit-ceprit gini, seuprit ya. Jangan banyak-banyak. Lalu panggang dengan suhu 180 api bawah dulu, nanti api atas ya. Kita lanjut sambil nunggu ini manggang itu ya, kita lanjut yang lainnya. Nah, si ini yang model ini juga melendung, play-play lagi atau tekan-tekan, lalu aku kasih keju slice seperti ini. Ini gurih banget teman-teman, keju ini. Lalu aku kasih juga zaitun dan paprika. Udah, setelah ini panggang. Dipanggang ya, sama kayak tadi api bawah dulu, nanti api atas. Untuk yang model ini ya, kita oles-oles dulu, kalau yang begini mah dioles-oles dulu dengan, susu cair, seperti ini. Kalau mau pakai taburan wijen atau habas soda juga endul, tapi aku nggak pakai ya, langsung aja begini dipanggang. Yang bawah dulu, nanti yang atas. Kalau sudah matang semuanya mah angkat ya. Dan inilah rotinya atau patairnya sudah matang. Selagi panas aku olesi butter ya untuk yang model yang croissant. Setelah matang kita akan tata di piring karena kita akan makan buat, apa namanya, buka puasa ya dan ini cocok banget buat camilan, buat ide jualan, buat, makan malam, boleh buat sarapan, endul pokoknya mah semua. Seperti yang teman-teman lihat di video ini, rotinya sangat empuk, gemoy-gemoy, lembut, pokoknya mah wow gitunya teman-teman. Nah inilah hasilnya ya teman-teman. Dan selain empuk, ini tuh gurih ya karena aku tambahkan tadi bahan tadi yaitu keju ya di adonannya agar si patairnya itu jadi lebih gurih, lebih endul pokoknya ya. Mah lain dari yang lain ini mah ya teman-teman. Sebelumnya aku juga sudah banyak share roti-roti ya, cuman di resep ini doang yang aku pakai keju ya di adonannya. Nah, inilah rotinya seperti yang teman-teman lihat empuk ya, tuh. Kita lihat dalamnya, empuk banget, yummy sekali. Ini yang aku pakai keju, apa namanya tadi teh, keju pita ya. Ini tuh yang aku pakai keju pita. Ya untuk keju mah pokoknya mah sesuai selera, mau pakai keju apa ya. Yang penting jangan keju oles. Dan kalau yang ini mah jaater ya, ini endul pisan, jaater kesukaan. Kesukaan keluarga ya. Ini agak kejut-kejut, kecut-kecut tapi endul. Nah ini untuk model atau motif ini pizza ya, kayak gini kayak pizza gitu, cuman ya nggak pakai saus gitu. Cuman di sini bilangnya patair wehnya gitu teman-teman karena nggak pakai saus gitu. Terus ini yang model seperti ini juga, pokoknya mah semuanya endul-endul ya teman-teman, jadi wajib kalian coba ya, yang mau mencobanya. Bagi yang nggak mau mah ya teu nanaon gitunya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya di video kali ini cara membuat patair yang gurih buat takjil, buat buka puasa, buat sarapan pagi dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, komen juga, subscribe dan share juga ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support sama aku selama ini. Semoga aku doakan semoga kalian semua sukses ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.